Sekali lagi, saya tidak mengharapkan saweria atau traktiran kopi. Simpan saja untuk jajan kalian. Tapi tolong pengertiannya. Jangan buru-buru skip iklan. Terima kasih. Pada part sebelumnya, gadis keadilan menolong Jagang Jin dan melihat gadis keadilan yang datang, Jagang Jin terkejut. Lalu Kwon terbangun dan bertanya, "Ternyata kau di sana." Yonhua sadong dan sembari memegang sakit di perutnya, Kwon berkata, "Aku tahu kau di balik raja racun ini. Itu artinya kau juga musuh bebuyutan Deyon." Mendengar itu, gadis keadilan bertanya, "Apakah ayah angkatmu tidak mengajarimu sopan santun? Meski aku tidak terlihat seperti itu, aku cukup tua untuk menjadi ibumu. Jadi jaga bicaramu." Merespon itu, Kwon berteriak berkata, "Tutup mulutmu. Kenapa aku harus menghargai musuh bebuyutan kami?" Dan mendengar Kwon, gadis keadilan menghela nafas lalu berkata, "Jahat sekali. Sepertinya kamu hanya tahu cara memukul tanpa tahu posisimu." Lalu gadis keadilan menatap Kwon dan melanjutkan, "Kalau itu masalahnya, maka..." Gadis keadilan melesat ke arah Kwon dan melanjutkan, "Aku tidak punya pilihan selain memberimu pelajaran." Gadis keadilan dengan cepat tiba di depan Kwon membuat Kwon terkejut. Dan saat Kwon terkejut, dia sempat melihat pedangnya yang tergeletak di lantai. Dia mengambil senjatanya dan langsung berteriak berkata, "Heavenly Martial Sword Style." Dan melihat hal itu, gadis keadilan menggunakan selendangnya membungkus senjata Kwon. Sedangkan Kwon yang menyadari hal itu terkejut diam. Lalu sembari menarik selendangnya, gadis keadilan berkata, "Mencoba menggunakan pedang surgawi padaku. Lemah sekali." Mendengar itu membuat Kwon terkejut dan gadis surgawi menarik selendangnya, membuat senjata Kwon terlepas dari genggamannya. Tapi tidak ingin menyerah, Kwon berteriak berkata, "Kau sendiri tidak sekuat itu, jadi jangan sombong." Kwon melesat cepat ke arah gadis surgawi, lalu mengeluarkan resounding requiem palm. Hal itu membuat gadis surgawi terkejut, tapi tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan mengadu serangan Kwon dengan telapak tangannya. Merasakan kekuatan gadis surgawi, Kwon bertanya dalam pikirnya, "Bagaimana bisa aku malah terkena serangan balik?" Dan Kwon tiba-tiba terkejut karena tubuhnya terpental sekali lagi. Sedangkan Jagang Jin yang melihat itu hanya terdiam, lalu bergumam, "Dia mengalahkan Silent Dragon dengan mudah. Kekuatan yang tidak seimbang. Ini kemampuan gadis keadilan yang tidak tergoyahkan." Lalu sembari berjalan ke arah Kwon, gadis surgawi berkata, "Sementara kau menganggapku sebagai musuh bebuyutan, kau dan sisa klan Beckley adalah musuhku." Mendengar itu membuat Kwon terbatuk, lalu sembari memuntahkan darah, dia terbata-bata berkata, "Aku tidak akan berakhir seperti ini. Kalau berakhir seperti ini, maka aku tidak bisa membalaskan dendam Deyon." Tapi dia pingsan di kalimat terakhirnya. Menyadari hal itu, gadis keadilan terkejut berkata, "Sepertinya ada gejala kalau dia sudah diracuni. Jadi, hasil dari pertarungan ini sudah diputuskan dari awal." Lalu sembari memutar pandangannya, dia berkata, "Aku belum memberinya jalan keluar. Dia masih tetap gigih pada kesombongannya. Aku tidak menyangka Silent Dragon akan kalah dengan cara seperti ini." Dia melirik ke arah Jagang Jin dan dibuat terkejut oleh Jagang Jin yang sudah terjatuh kehilangan kesadarannya. Melihat Jagang Jin, gadis keadilan hanya diam. Lalu dia berkata, "Raja racun berbisa." Tapi tiba-tiba dia dibuat terkejut dengan aura manusia di belakangnya. Dan menyadari hal itu, dia melompat menjauh dari posisinya. Dan lantai tempatnya berpijak, hancur berkeping-keping. Menyadari hal itu, dia berkata, "Aku pikir kau sudah mencapai batas penggunaan lethal ki.
lagi. Kau hidup seperti namamu, Jegalmyong. Sedangkan Jegalmyong menatap ke arah gadis keadilan dengan aura membunuhnya. Lalu dia berkata, "Sepertinya kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi karena kau akhirnya muncul." Merespon itu, gadis keadilan mengeluarkan aura emasnya dan bertanya, "Kau berusaha membuat pertunjukan. Bagaimana aku bisa lupa ini?" Merespon itu, Jegalmyong bertanya, "Apakah kau kesini untuk menyelamatkan Raja Racun Berbisa?" Merespon itu sembari tersenyum. Gadis keadilan berkata, "Tidak, aku kesini karena aku ada urusan dengan seseorang dari klan keturunan Baekli." Mendengar itu membuat Jegalmyong terdiam, lalu melihat ke arah Baekli Kwon dan bergumam, "Lalu kenapa Silent Dragon di sini? Apakah dia di sini untuk membalaskan dendam kekasihnya?" Dan melihat Jegalmyong yang hanya diam, gadis keadilan berkata, "Menyerahlah berpikir untuk menyelamatkan Silent Dragon." Mendengar itu membuat Baekli Kwon terkejut. Gadis keadilan terlihat sangat marah mengeluarkan aura yang sangat mengerikan dan mengintimidasi. Dia berkata, "Karena kau tidak akan bisa mempertahankan posisimu melawanku." Mendengar hinaan itu, Jegalmyong terlihat marah berkata, "Kesombonganmu tidak ada batasnya, Yonhwa." Lalu dia mengipaskan kipas yang dia pegang, melayangkan tebasan aura ke arah gadis keadilan sampai menghancurkan pijakan gadis keadilan. Tapi untungnya gadis keadilan masih bisa menghindari serangan Jegalmyong. Lalu sembari melompat, gadis keadilan melemparkan senjatanya ke arah Jegalmyong. Tapi sayangnya Jegalmyong masih bisa menghindar. Dan sembari menghindari serangan gadis keadilan, Jegalmyong berdaham. Tapi tiba-tiba dia dibuat terkejut oleh selendang gadis keadilan yang sudah mengitari tubuhnya. Lalu gadis keadilan berteriak berkata, "Kau hanyalah seorang ahli strategi. Beraninya kau terjun ke medan pertempuran. Jegalmyong, kau bukanlah tandinganku." Gadis keadilan berhasil membungkus Jegalmyong dengan selendang kuningnya, membuat Jegalmyong hanya terdiam seperti mumi. Lalu sembari mengencangkan selendangnya, gadis keadilan berkata, "Jika kau menghalangi jalanku lagi, maka aku akan menghancurkan kalian semua." Mendengar itu, Jegalmyong yang hanya diam gemetar. Dia terlihat seperti sedang berusaha melepaskan dirinya. Lalu tiba-tiba, cahaya mata Jegalmyong menembus selendang gadis keadilan. Melihat hal itu membuat gadis keadilan terkejut. Lalu siluet Jegalmyong terlihat seperti terbelah menjadi dua. Dan terlihat ledakan yang sangat besar, menimbulkan asap-asap yang berterbangan. Bahkan selendang-selendang dari gadis keadilan berterbangan, terlihat hancur berkeping-keping. Lalu Jegalmyong bertanya, "Aku tidak sebanding denganmu. Kau ingin menghancurkan seluruh klan Jegal. Pikirlah dengan siapa kau bicara." Jegalmyong berhasil melepaskan dirinya. Dia terlihat sangat marah lalu melanjutkan, "Sudah lama sejak klan Jegal memburumu. Sudah lama sejak klanmu dimusnahkan. Tapi sepertinya kau masih sombong karena mabuk atas kejayaan klan di masa lalumu." Mendengar itu, gadis keadilan berkata, "Seorang penanggung jawab klan Jegal, harusnya kau paham betul tragedi keluarga kami. Bagaimana bisa kau mengatakan sesuatu seperti itu, sementara kau tahu apa yang terjadi?" Mendengar itu, Jegalmyong mengangguk dan tersenyum, lalu berkata, "Tentu saja aku tahu bagaimana klanmu menjadi seperti itu. Bukanlah kesalahan orang lain, tapi karena keserakahan klanmu
kesalahanmu sendiri. Mendengar itu membuat gadis keadilan sangat marah bertanya, "Apa kau bilang?" Lalu Jegalmyong melanjutkan, "Dan seseorang yang sudah melakukan hal besar adalah Tuan Beckley. Meski dia terlibat dengan orang sepertimu, dia menguatkan hatinya dan menanganinya sendiri dengan membuat keputusan untuk menunjukkan keadilan. Tapi kau memutuskan untuk masuk ke sekte laser karena kau sakit hati." Mendengar itu membuat gadis keadilan berteriak sangat kuat meminta Jegalmyong berhenti. Lalu berkata, "Beraninya kau mengatakan sesuatu yang lucu seperti itu di depanku." Dan melihat gadis keadilan yang mengeluarkan aura membunuhnya, Jegalmyong dibuat terkejut terdiam. Lalu gadis keadilan menambahkan, "Tidak bisa dimaafkan." Dan tiba-tiba mereka berdua dibuat terkejut oleh sesuatu. Seseorang melompat tinggi ke arah mereka, lalu mendarat dengan kasar, menyebabkan ledakan yang lumayan kuat. Dan setelah mendarat, orang itu berkata, "Kau berjuang lebih keras daripada yang kubayangkan." Mendengar itu, gadis keadilan mencoba melihat siapa yang datang. Lalu pria itu melanjutkan, "Haruskah aku membantumu?" Dan Jegalmyong juga terlihat sangat serius memandang orang yang baru saja datang. Itu adalah Mangryo. Dia tersenyum tertawa dan berkata sekali lagi, "Haruskah aku membantumu?" Gadis keadilan. Melihat itu adalah Mangryo, semua orang terdiam. Lalu menyadari itu adalah Mangryo, Jegalmyong berkata, "Kau, bagaimana bisa kau di sini?" Sedangkan gadis keadilan masih diam dan merespon Jegalmyong. Mangryo yang masih tersenyum bertanya, "Apa yang harus aku lakukan? Meskipun aku tidak sekuat kalian berdua di sini, aku yakin sedikit bantuan membuat perbedaan." Mendengar itu, Jegalmyong bertanya, "Apa kau pikir kau bisa mendapat keuntungan dari kami? Memalukan sekali." Merespon itu, Mangryo berkata, "Aku tidak berbicara kepadamu." Lalu dia menunjuk gadis keadilan dengan jempolnya dan melanjutkan, "Aku sedang berbicara kepadanya." Dan mendengar itu, Jegalmyong terkejut bertanya, "Apa maksudmu?" Bahkan gadis keadilan mendengar apa yang dikatakan Mangryo, dia mengernyitkan jidatnya dan berkata, "Aku juga tidak perlu bantuan dari orang sepertimu." Merespon itu, Mangryo berkata, "Kalau begitu, cepatlah urus dia. Jika ini terjadi, maka klan Jegal akan kembali ke formasi. Apakah kamu tidak tahu dia sengaja mengulur waktu dengan bertarung bersamamu? Aku punya ide yang luar biasa." Dan mendengar Mangryo membongkar rencananya, Jegalmyong mengeratkan giginya dan berkata, "Kau bajingan." Dia terlihat sangat marah, berteriak ke arah Mangryo berkata, "Beraninya kau memihak sekte Evil dan mengkhianati aliansi seni bela diri." Mendengar itu, Mangryo hanya bertanya santai, "Mengkhianati? Beckley bajingan itulah yang mengkhianati aku terlebih dahulu. Aku hanya membalas budinya. Jika dia akan mengambil sesuatu yang berharga dari orang lain, maka..." Mangryo menarik kepala Beckley Kwon dan melanjutkan, "Dia juga harus mengorbankan sesuatu yang berharga baginya sebagai gantinya." Mendengar itu, Jegalmyong yang masih marah berkata, "Kau pengecut, kau membuat Silent Dragon sebagai Sandra." Dan merespon itu, Mangryo berkata, "Jika kau peduli kepada keponakanmu, kau tidak akan membiarkan orang ini datang kemari untuk membalaskan dendam. Apalagi dia murid terbaik pemimpin sekte pedang panjang." Mendengar itu membuat Jegalmyong menyipitkan matanya dan bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Merespon itu sembari mencengkram leher Beckley Kwon. Sembari tersenyum, Mangryo berkata, "Pertama, tarik mundur tentara Jegal, dan aku akan memberi tahu sisa keinginanku setelah kau melakukan hal itu. Kepala Silent Dragon ada di tanganku. Akan lebih baik kalau kau tidak mencoba melakukan sesuatu yang tidak diperlukan." Lalu Mangryo tersenyum setelah mengatakan
mengatakan hal itu dan mendengar itu membuat gadis keadilan sedikit curiga dan Jegalmyong hanya terdiam berkeringat. Dan setelah mengatakan hal itu, Mangryo terdiam sejenak lalu berkata, "Kau selalu penuh kejutan." Di bawah Mangryo, Jagangjin sudah menusukkan jarum beracun ke kaki Mangryo. Dan Mangryo melanjutkan, "Tapi apa kau sudah lupa? Aku sudah kehilangan kakiku sejak dulu." Mendengar itu, Jagangjin yang sudah terlihat sekarat bergumam, apa yang dia katakan? Lalu dia membuka matanya dan bertanya dalam pikirnya, "Itu tidak bisa. Tidak mungkin." Jagangjin melirik ke arah Mangryo dan bertanya, "Kau?" Merespon itu, Mangryo menoleh ke arah Jagangjin dengan senyum lebar mengerikan berkata, "Sudah lama sekali, Jagangjin." Dan melihat Mangryo membuat seluruh tubuh Jagangjin gemetar. Lalu dia berkata, "Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kau masih hidup? Aku yakin itu kau." Mendengar itu, Mangryo hanya tersenyum dan bertanya, "Kenapa? Kenapa aku tidak mati? Ya, mungkin akan lebih baik jika saat itu aku mati." Setelah kejadian hal itu, aku membutuhkan waktu yang lama untuk membuang racunnya dan aku hampir mati. Aku mengalami gelombang kematian yang menyiksa. Itu merusak tubuh dan pikiranku jadi berkeping-keping. Tapi sampai akhirnya aku tidak menyerah. Karena aku tidak boleh membiarkanmu yang sudah mencuri segalanya dariku begitu saja, sampai aku bisa memahami sepenuhnya. Dorongan untuk membunuhmu memberiku harapan untuk tetap hidup. Itulah sebabnya aku menunggu semua ini dan menyemangatimu saat kau membenci dirimu sendiri, menyelinap ke tambang dan sampai saat kau bertarung melawan sekte racun. Merespon itu, raut Jagangjin berubah marah berteriak berkata, "Kaulah orangnya yang melakukan semua ini di belakangku sampai sekarang. Saat ini juga." Merespon itu tanpa menoleh. Mangryo berkata, "Benar, semua itu aku." Sembari mengatakan hal itu, Mangryo tersenyum lebar dengan tubuh yang gemetar. Terlihat sangat bahagia, dia tertawa sangat kuat, lalu berkata, "Kau sudah menari di telapak tanganku, dan semua ini demi memberimu keputusasaan yang luar biasa sebagai hadiah." Lalu Mangryo bertanya, "Bagaimana? Apa kau sudah merasa sedih? Apa kau terkejut?" "Tentu saja begitu." Dan Mangryo mengakhiri kalimatnya dengan tawa yang kuat. Hal itu membuat gadis keadilan, bahkan Jegalmyong, terlihat sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Mangryo. Lalu Mangryo yang tertawa berkata, "Menderitalah lebih banyak lagi. Jatuhlah ke dalam keputusasaan yang lebih besar, supaya kau merasakan apa yang sudah kurasakan." Dan setelah mengatakan itu, tiba-tiba Mangryo terlihat terkejut mendengar suara Jagangjin berkata, "Aku yang lega." Lalu Mangryo melirik ke bawah. Perutnya sudah ditusuk Jagangjin dengan jarum beracun. Melihat itu membuat Mangryo terlihat sangat terkejut dan Jagangjin berkata, "Aku lega karena aku tidak kehilanganmu." Mendengar itu membuat Mangryo hanya terdiam terkejut. Lalu Jagangjin melanjutkan dengan suara terbata, "Aku sudah bersumpah tidak akan membiarkan satu dari kalian hidup. Tidak satu pun dari kalian." Merespon itu terlihat berkeringat. Mangryo berkata, "Bajingan ini." Lalu dia menendang Jagangjin sembari berteriak berkata, "Enyahlah." Mangryo menendang perut Jagangjin, membuat Jagangjin terpental jauh melewati gadis keadilan. Lalu Mangryo yang terengah berkata,
Tubuhmu sudah sangat hancur. Kau seharusnya tidak bisa berdiri lagi. Tapi meski begitu, dia melihat Jagang Jin, lalu mengeratkan giginya dan bergumam, "Akulah yang sudah membuatmu bisa bertahan di pertarungan yang tidak ada habisnya ini. Karena aku ingin kau menderita dalam pertarungan yang tiada akhir." Tapi Mangri mencabut jarum yang ditusukkan Jagang Jin, membuangnya ke lantai dan melanjutkan gumamannya. "Hanya ada satu makna dari semua ini. Jika kau dalam kesedihan." Lalu Mangri berkata, "Tidak ada gunanya melemparmu ke dalam kegelapan, karena kau sudah berada di dalam kegelapan. Aku ingin memberimu harapan setelah keputusasaan." Dan setelah mengatakan itu, Mangriu tersenyum tipis dan tertawa, semakin besar dan semakin besar, seperti orang gila. Melihat itu membuat gadis keadilan dan Jegalmyong hanya terdiam. Lalu Mangriu melanjutkan, "Aku berubah pikiran. Aku akan membawa Silent Dragon bersamaku." Mendengar itu membuat gadis keadilan bertanya, "Apa kau ingin menghalangi jalanku?" Mendengar itu sembari menendang Silent Dragon, Mangriu berkata, "Tidak, tolong dengarkan aku dulu." Tendangannya membuat Silent Dragon terbatuk. Lalu dia memuntahkan darah yang sudah tercampur dengan racun. Melihat hal itu, Jegalmyong berteriak berkata, "Kau pikir apa yang kau lakukan? Silent Dragon baru saja diracuni." Dan merespon Jegalmyong, Mangriu berkata, "Hanya aku yang bisa menghilangkan racunnya. Itulah kenapa aku ingin membawa Silent Dragon untuk mengobatinya." Mendengar itu, gadis keadilan terlihat sangat marah berkata, "Aku tidak percaya padamu. Kenapa aku harus mempercayaimu dan keturunan klan Beckley yang diambil di depan mataku?" Merespon itu, Mangriu berkata, "Nona, tujuanmu bukanlah untuk mengambil nyawanya. Kau juga punya sesuatu untuk mengancam Beckley Jong. Jika itu masalahnya, akan lebih berarti jika dia hidup daripada dia mati bagimu. Aku akan memberikan dia padamu jika dia sudah kuobati. Apakah ada masalah dengan itu sampai aku melakukannya? Tolong jaga Jagang Jin dan tukar dia dengan Silent Dragon. Kau tidak perlu mempercayaiku, tapi karena kau tahu begitu berharganya Jagang Jin bagiku, kau juga menggenggam kelemahanku." Mendengar itu, Jekalmyong terlihat sangat marah berteriak bertanya, "Rencana kotor macam apa ini? Kalian pikir aku akan membiarkan kalian berbuat sesuka hati kalian?" Merespon itu, Mangriu berkata, "Jika kau mengikuti aku atau menghalangi jalanku, aku tidak bisa menjamin kalau aku tidak akan menghabisi Silent Dragon." Lalu Mangriu bertanya, "Bukankah dia memang seharusnya tidak ada di sini? Jika dia mati karena kau menghalangiku, seorang yang mencoba menyelamatkannya, akankah klan Jegal benar-benar bertanggung jawab soal itu? Jika kau sedikit setia pada klan Beckley, maka bukankah seharusnya kau kembali fokus pada tujuan awalmu?" Mendengar itu membuat Jagalmyong terlihat marah mengeratkan giginya tapi hanya terdiam. Lalu Mangriu melanjutkan, "Aku akan membawa Silent Dragon dan menyembuhkannya. Klan Jegal akan melanjutkan pertarungan dengan gadis keadilan tidak tergoyahkan. Dia akan membawa sang Raja Racun berbisa dan menukarnya dengan Beckley Kwon yang hidup dan sehat setelah itu. Akhir yang sempurna untuk semuanya." Lalu Mangri memutar tubuhnya dan melanjutkan, "Baiklah, jika kau tidak ingin apa-apa lagi, dan aku akan membawanya dengan persetujuanmu. Aku akan pergi sekarang. Kalian berdua bisa mengurus sisanya." Dan mendengar itu membuat gadis keadilan serta Jegalmyong terdiam. Lalu Mangriu melompat meninggalkan mereka dan berkata, "Selamat tinggal." Mendengar itu membuat Jegalmyong terdiam mengeratkan giginya. Lalu bertanya, "Bagaimana bisa kau berhubungan dengan orang itu?"
merespon itu dengan santai. Gadis keadilan berkata, kami tidak ada hubungan apapun. Dia hanya melakukan apapun yang dia inginkan. Dan mendengar itu, Jegalmyeong berkata, lalu, tidak ada yang bisa kita lakukan dari penculikan Silent Dragon. Karena tujuan awal kami adalah kau. Selama kami tidak membiarkanmu lari. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, gadis keadilan berkata, Baekli Kwon, tidak ada di sini sekarang. Tidak ada alasan bagiku berlama-lama di sini. Mendengar itu membuat Jegalmyeong terkejut bertanya-tanya. Sedangkan gadis keadilan mulai mengeluarkan kekuatannya. Petir-petir besar menyambar di sekelilingnya. Dan dia berkata, Jet Caverns 9 Illumination 500 Thought Art. Lalu dia berkata dengan mata yang bercahaya, aku akan mengakhiri ini sekarang juga.